Rencana Undang-Undang atau RUU Penyiaran telah memicu kontroversi yang mendalam di kalangan masyarakat, terutama pers yang akan terdampak dari pasal-pasal tertentu dalam RUU tersebut, karena dianggap dapat menghambat kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Untuk itulah, sebagai wujud penolakan terhadap penerapan RUU tersebut, maka para jurnalis dari berbagai organisasi pers di Kaltim yang menambahkan dirinya Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim pada hari Rabu tanggal 29 Mei kemarin menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Provinsi Kaltim. Dan bagaimanakah tanggapan anggota DPRD Provinsi Kaltim terhadap aksi tersebut? Berikut berita selengkapnya. Para jurnalis dari berbagai komunitas dan organisasi massa berkumpul di depan gedung DPRD Provinsi Kaltim untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Penyiaran yang sedang dibahas. Demonstrasi damai ini menunjukkan tingkat kekhawatiran yang signifikan dari masyarakat terhadap isi dan dampak dari RUU yang sedang digodok tersebut. Para jurnalis membawa spanduk, poster, dan yel-yel yang mengecam isi RUU Penyiaran yang dinilai dapat mengancam kebebasan berekspresi dalam dunia penyiaran. Untuk itulah Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim mendesak DPRD Kaltim dan DPR RI serta Presiden untuk menolak pembahasan RUU Penyiaran yang sedang berlangsung saat ini, serta mendesak DPRD Kaltim untuk menyuarakan penolakan di Kaltim dan mendesak DPR RI melibatkan partisipasi publik seperti Dewan Pers dalam penyusunan revisi Undang-Undang Penyiaran untuk memastikan tidak ada pasal-pasal multitafsir yang dapat dipakai untuk mengekang kemerdekaan pers, memberangus kebebasan berpendapat, serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Ini kita dari jurnalis di Samarinda, Kaltim pada umumnya melakukan aksi di depan kantor DPRD Kaltim untuk menuntut terkait Undang-Undang Pers, revisi Undang-Undang Pers di mana kebebasan pers itu kemudian terhambat karena adanya revisi Undang-Undang Pers ini. Saya kembalikan fungsi pers sebelumnya, jangan sampai dengan adanya revisi Undang-Undang Pers ini kemudian demokrasi Indonesia tidak lagi berjalan dengan baik. Maka kami minta kepada DPRD ini untuk menyampaikan aspirasi kami bahwa kami menginginkan bahwa Undang-Undang Pers tetap dilaksanakan seperti fungsinya. Namun sayang saat aksi demo berlangsung tidak ada anggota DPRD Kaltim di gedung Karangpaci tersebut, karena sedang tugas keluar daerah, sehingga yang menemui hanya staf sekretariat DPRD Kaltim, yang menimbulkan rasa kecewa para peserta aksi. Dan mungkin apabila ada aspirasi yang disampaikan, silakan, kami tetap terbuka Bapak Ibu sekalian. Apakah kita memberi maaf kepada bapak-bapak di depan ini? Ada yang bagus, ada yang isi kepada kita, kalau misalnya kalau itu kan ada terus beliau. Tuntutan terakhir dari para jurnalis adalah mendorong Undang-Undang Pers sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang mengatur soal pers, agar tidak ada pengaturan yang tumpang tindih terkait kemerdekaan pers. Di akhir aksinya, para jurnalis lalu mengumpulkan kartu pers mereka, sebagai wujud kekecewaan akan ketiadaan anggota dewan saat itu. Dalam kesempatan yang lain, Wakil Ketua DPRD Kaltim dari fraksi PDIP, Samsun kala ditemui di gedung DPRD Kaltim menyampaikan pendapatnya jika salah satu agenda reformasi adalah keterbukaan informasi publik. Sehingga Samsun mengakui siap untuk menindaklanjuti tuntutan dari peserta aksi ke DPRD pusat. Kami saja dalam membentuk perda harus ada namanya uji publik. Ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, termasuk tahapan untuk menjaring atau mendengarkan suara rakyat yang sebagai objek maupun subjek dari undang-undang tersebut harus didengarkan. Apa masalahnya? Poin kritikal apa yang harus diperhatikan? Boleh nanti disampaikan kepada DPR dan kami akan sampaikan kepada DPR RI. Agenda reformasi itu kan keterbukaan publik ya. Nah, kalau menurut saya ya itu harus dijalankan. Kalau ada upaya-upaya sebagian untuk memberangus hal-hal seperti itu sudah pengingkaran terhadap agenda reformasi. Dan ini harus diluruskan.